Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel cerita horor Bendy Story. Sore itu udara begitu dingin, menusuk tulang. Kabut gelap menyelimuti hingga tak terlihat pandangan yang hanya berjarak 1 meter saja. Sunarse, gadis kecil berwajah manis itu, masih terlihat asik bermain dengan boneka kayu buatan ayahnya. Pekerjaan kedua orang tuanya yang menjadi buruh tani mengharuskan mereka pulang sampai menjelang maghrib. Meski upah yang diterima hanya bisa untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, tapi mereka tetap bersyukur. Pak Topo, laki-laki berumur 45 tahun itu, hanya bisa pasrah menerima takdir yang dia jalani sekarang. Wajahnya tampak lebih tua dari usianya. Kulit hitam dan kumis tebal serta badannya yang kurus semakin menambah kesan kalau Pak Topo adalah golongan masyarakat di bawah kemiskinan. Suatu hari anak pertama Pak Topo yang kecil mengalami musibah. Penyakit epilepsi yang diderita anaknya tersebut kambuh. Tubuhnya tiba-tiba kejang dan matanya melotot tak berkedip. Dan sayangnya orang terdahulu tak mempercayai ilmu kedokteran. Mereka lebih percaya kekuatan ilmu hitam dan menganggap biaya ke dokter lebih mahal dari apapun. Bingung dan cemas, Pak Topo pun mondar-mandir untuk mencari bantuan finansial. Tapi sayang, tak ada orang yang mau menolongnya. Karena para tetangga tahu, kalau jangankan membayar hutang, untuk biaya makan saja, Pak Topo harus mengutang dulu di warung terdekat. Lelah dan letih, Pak Topo hanya bisa duduk sambil memegangi kepalanya. Sedangkan di tempat lain, yaitu Bu Ijah sedang memangku anak sulungnya. Sebenarnya anak sulungnya itu sudah berumur 18 tahun. Umur di mana anak sudah bisa membantu kedua orang tuanya. Tapi sayang, Tarsiman tumbuh menjadi anak yang berkebutuhan khusus. Dan orang-orang menyebutnya kalau Tarsiman kesambet waktu masih bayi. Dalam kebingungan tak kenapa Pak Topo berpikir untuk menemui seorang terkaya dan tersohor di kampungnya. Dialah Pak Karto, penguasa tak tertulis di desa Kebun Turi. Ranjendri kejam, bengis, dan tak berberi kemanusiaan. Sebenarnya Bu Ijah sudah melarang keras Pak Topo untuk berhubungan dengan orang tersebut. Tapi usahanya sia-sia. Pak Topo tetap dalam pendiriannya. Tanpa dia sadari, ada bahaya yang akan mengintainya kalau berurusan dengan Pak Karto. Pak Topo tidak ada pilihan lain. Yang ada di otaknya adalah bisa menyembuhkan anaknya. Dan akhirnya sampailah Pak Topo menemui laki-laki bertubuh tambun itu. Sambil memelintir kumisnya, Pak Karto memberi syarat perjanjian yang harus dipenuhi oleh Pak Topo. Kedua laki-laki tersebut berjabat tangan. Tanda kesepakatan sudah disetujui oleh kedua belah pihak. Pak Topo pun kemudian pulang dengan hati gembira. Ada sebuah uang di tangannya, berharap anaknya dapat sembuh kembali. 1 bulan kemudian Pak Karto datang ke rumah Pak Topo untuk menagih janji. Tanpa basa-basi dan gaya yang angguh, Pak Karto pun menggebrak meja hingga mengagetkan Sunarse yang sedang belajar. Dia hanya bisa menangis saat kedua orang tuanya menyembah di bawah kaki Pak Karto. Tubuh kurus bapaknya terpelanting saat Pak Karto menendang tubuhnya. Akhirnya Pak Karto pulang dengan wajah marah karena tak mendapatkan apapun yang diinginkan. 1 bulan, 2 bulan, dan kejadian seperti itu terulang setiap kali Pak Topo tak dapat membayar hutang-hutangnya. Bahkan Pak Karto akan menjual apapun yang ada di dalam rumah Pak Topo. Dan akhirnya kejadian memilukan pun terjadi. Bu Ijah dibawa ke rumah Pak Karto untuk dijadikan jaminan hutang-hutang Pak Topo. Dan tentu saja Bu Ijah akan dijadikan budak oleh keluarga Pak Karto. Keluarga Pak Topo benar-benar terpuruk, apalagi setelah kejadian itu. Anak sulung Pak Topo meninggal karena salah penanganan. Bertahun-tahun lamanya, Sunarse tak pernah melihat wajah ibunya. Bahkan, kini Pak Topo pun mulai sakit-sakitan karena terus
istrinya. Hanya Sunarsilah harapan satu-satunya Pak Topo, dan dia pun kini menjadi gadis cantik. Dua tahun Sunarsi sudah pergi merantau ke kota, dan dia pulang dengan senyum bahagia karena masih bisa melihat ayahnya. Mereka pun berpelukan melepas rasa rindu. Sunarsi gadis kecil berkepang dua itu kini benar-benar tumbuh menjadi wanita cantik yang modern. Paras manis serta senyum menawan itu mampu menaklukkan hati para laki-laki desa. Tapi sayang, tak ada satupun laki-laki yang mampu menaklukkan hatinya. Berita tentang kecantikan Sunarsi begitu tersohor hingga sampai ke telinga Pak Karto. Laki-laki tua itu masih genit meski di usianya yang sudah mulai senja. Dan akhirnya mereka pun bertemu. Dan itu adalah tujuan dari Sunarsi. Gejolak asmara tampak terlihat di wajah Pak Karto. Hanya dengan satu kali tatapan saja, Pak Karto sudah terpikat dengan gadis ayu tersebut. Narsi begitu panggilannya sehari-hari. Dia mulai merencanakan aksinya, dan tak butuh waktu lama, dia pun berhasil menggoda Pak Karto dan membawanya pulang ke rumah. Laki-laki tua itu duduk di bangku reot, sedangkan Narsi pergi ke dapur untuk menyeduh kopi. Setelah kopi diseduh, Narsi pun memotong-motong 3 helai rambut sebelah kirinya dan memotong kuku tangan serta kakinya. Selepas itu, dia mengambil sendok untuk membakar kedua bahan tersebut di atas bara api, dan tentu saja disertai dengan rapalan doa-doa. Setelah terbakar, kuku dan rambut tersebut pun berubah menjadi abu, dan secepatnya Narsi mencampurkannya ke dalam kopi milik Pak Karto. Dan benar saja, Pak Karto pun langsung tergila-gila dengan gadis desa tersebut. Tirakat ritual untuk menundukkan laki-laki yang dia inginkan pun berhasil. Pak Karto mendekatkan tubuhnya ke arah Sunarsi. Dia mulai bertingkah genit, jemari tangannya yang genit mengarah ke dagu Sunarsi. Pak Karto sudah kehilangan kesadarannya. Yang ada di otaknya adalah kecantikan dan kemolekan Narsi. Pelet yang sudah Narsi ritualkan ternyata berhasil sempurna. Pak Karto seperti anjing penjaga yang setia pada tuannya. Dia akan merasa hampa kalau tak melihat Sunarsi sedetik saja. Apapun akan dilakukannya asal bisa dekat dengan Sunarsi. Tak hanya harta yang dikuras Sunarsi, dia pun juga menyandat orang yang telah memisahkan kedua orang tuanya. Dan yang lebih menyakitkan lagi, banyak orang mengatakan kalau Bu Ijah juga dijadikan budak nafsu oleh Juragan Karto. Narsi rela hilang keperawanannya demi memuluskan aksinya. Malam itu tepat malam Jumat Wage, Narsi mengambil sebaskom berisi kembang dari 7 mata air yang berbeda. Dia pun berendam lalu membasuh mukanya sebanyak 7 kali. Tepat di jam 3 dini hari, dia pun mengambil boneka bertuliskan nama Karto. Boneka berbarutkan kapan itu lalu ditusuk menggunakan jarum. Dan benar saja, di tempat yang berbeda, Pak Karto mendadak kesakitan. Tubuhnya serasa ditusuk dengan benda tajam. Dan kejadian itu berulang kembali setiap waktu lewat jam 12 malam. Dan yang membuat aneh, wajah Narsi selalu menari di atas bayangannya. Pak Karto pun semakin dibuat tergila-gila dengan wanita tersebut. Pak Karto sudah tak bisa menunggu waktu lama lagi untuk mempersuntingnya. Meski usia yang terpaut lumayan jauh, tapi dia yakin Narsi adalah istri terakhirnya. Tanpa basa-basi, Pak Karto pun langsung melamar wanita pujanya itu. Tapi ternyata tak segampang itu untuk mendapatkan cinta Narsi. Pak Karto harus rela memberikan separuh hartanya untuk wanita idamannya itu. Dan syarat yang terakhir adalah Pak Karto harus mengusir istrinya keluar dari rumah mewahnya tanpa membawa sehelai apapun. Pak Karto benar-benar sudah termakan rayuan Narsi. Tanpa berpikir lama, dia pun mendatangi rumah dan mengusir Parti istrinya.
Parti adalah sosok wanita angkuh. Dia telah menghina keluarga Narsi dulu, dan cacian masih begitu melekat di hati Sunarsi. Bahkan ayahnya hampir meninggal akibat fitnah dari mulut Parti. Tanpa pikir panjang, Pak Karto pun mengusir Parti. Setelah aksinya berjalan mulus, Sunarsi telah resmi menjadi istri dari Pak Karto. Seluruh harta jatuh ke tangannya. Diam-diam dia pun mencari keberadaan ibunya di rumah yang cukup besar itu. Tapi sayang, dia tak menemukan jejak apapun. 4 bulan pun berlalu. Narsi begitu menikmati perannya sebagai nyonya besar Pak Karto. Meski di dalam hatinya dia begitu jijik saat harus melayani nafsu suaminya yang pantas dia panggil bapak itu. Hampir 7 bulan akhirnya Narsi menemukan jejak tentang ibunya. Puja telah meninggal 3 tahun yang lalu. Dia ditemukan mati di dalam gudang lantaran tak kuat siksaan demi siksaan dari Pak Karto. Hal itu semakin membuatnya benci terhadap keluarga musuh yang sekarang menjadi suaminya tersebut. Sambil mengepal tangannya, dia pun berjanji akan membalas penderitaan ibunya selama ini. Diam-diam Narsi selalu memberi racun ke dalam minuman Pak Karto. Hal itu yang akhirnya membuat badannya lemas dan tak punya daya. Tak ada satu dokter pun yang mampu menyembuhkan sakit yang diderita oleh Pak Karto. Dan setelah semuanya tertata rapi, diam-diam Narsi menjual seluruh tanah milik Pak Karto. Harta kekayaan jatuh ke tangan Narsi. Tanpa pikir panjang, dia pun mengajak ayahnya pergi ke kota dan meninggalkan suaminya. Tak ada yang mau merawat Pak Karto karena dia sudah jatuh miskin. Bahkan para warga justru senang dengan keadaan Pak Karto yang sekarang, karena dia tak lagi menindas para rakyat miskin. Selang 2 bulan kemudian, Pak Karto ditemukan meninggal di kamarnya dengan mulut yang menganga dan mata yang melotot. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.